Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Pamane Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Agus Gunawan. Om, mohon solusinya, saya sibuk kerja, ngasih JK-nya cuma dikasih pagi-pagi doang. Apa nggak apa-apa sorenya diganti malam jam 10? Mohon sarannya, semoga dijawab, dan omnya semoga dilancarkan segala urusannya. Oke, terima kasih Om Agus Gunawan atas pertanyaannya dan juga doanya. Saya akan jawab pertanyaan sampean di video ini. Om Gunawan ini atau Om Agus Gunawan ini kan orang sibuk ya. Mungkin berangkat kerjanya tuh harus pagi-pagi banget, kan? Ngasih jangkrik. Terus bisa ngasih jangkrik lagi, yang umumnya biasanya orang ngasih sore ya. Bisanya ini ngasihnya jam 10 malam. Nah, ini gimana? Teman-teman, saya sering kali katakan kepada teman-teman, suksesnya mencetak murai batu tergantung bagaimana teman-teman merawat murai batu itu dengan konsisten, ya. Itu adalah salah satu kunci di mana teman-teman bisa mencetak burung murai batu yang nantinya murai batu itu membanggakan. Begitu ya. Maksud rawatan yang konsisten ini bagaimana? Kan ini tidak umumnya orang, ya. Pagi-pagi banget mungkin habis subuh. Setelah itu malam banget gitu ya, jam 10. Nah, kalau kamu lakukan itu secara konsisten, terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang, ya, seiring waktu burung itu akan menyesuaikan. Dia akan beradaptasi. Oh, pola makan saya itu seperti ini. Gitu ya. Sedikit cerita saja teman-teman, dan ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman tentang Om Sanda, coba dong nyetak burung yang burungnya itu bisa digantangkan. Saya ini kadang-kadang juga heran gitu. Di saat saya memberikan edukasi betul-betul real dengan apa yang saya lakukan, ya kadang saya bicara di studio. Kadang saya bicara itu ada burungnya gitu kan ya. Ya nggak harus selalu ada burungnya gitu teman-teman. Contohnya ada orang tanya, Om Sanda, masalah burung cabul bagaimana? Oh, saya harus mengada-ada burung yang cabul, harus burung saya cabul loh ya. Burung saya nggak ada yang cabul, terus masa saya harus mengadakan burung cabul gitu. Ya kalau kebetulan pas ada, saya akan kasih burungnya. Begitu juga dengan ngerawat trotolan. Om Sanda coba dong nyetak. Kamu nggak usah minta. Saya sendiri itu juga berupaya untuk itu. Saya itu bukan waktunya untuk saya. Karena saya sudah lakukan itu jauh-jauh. Dulu itu udah begitu teman-teman. Om Sanda ini kalau untuk ukuran dunia burung, terkenalnya Om Sanda itu bukan hanya di YouTube saja. Sebenarnya sebelum di YouTube Om Sanda juga sudah banyak orang kenal. Sewaktu jadi pemain dan juga sewaktu aktif menjuri dan di organisasi. Begitu teman-teman ya. Oke, ini bukan saatnya saya untuk beli burung asal ada duit nih ya, beli burung terus burung yang udah juara terus meneruskan juaranya gitu kan. Itu bukan zaman saya gitu ya, bukan waktunya saya. Waktunya saya sebagai orang yang pengennya memberikan edukasi, ini kan jelas ada edukasinya. Pengennya nyetak ya dari nol, dari kandang ternaknya, pemilihan induknya, trotolannya bagaimana, dan selanjutnya. Dan itu juga sudah aku buktikan beberapa kali malahan kan ya. Teman-teman, terhitung sekitar 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih mungkin 3 bulanan. Saya bikin kandang ternak, kan?
diawali dari 2 induk. Saya bikin 3 kandang ternak, tapi 2 induk yang saya olah waktu itu. Nah, sewaktu saya ternak, karena sebelum saya ternak ini kan saya mempersiapkan indukannya bagaimana. Banyak orang tahu, saya ulas di YouTube. Akhirnya apa? Permintaannya kan banyak tuh. Ya kan? Ya saya juga harus ngalah. Ngalah karena setiap ada produksinya selalu laku. Indenannya numpuk, ya kan? Nah, akhirnya karena saya juga berniatan untuk mencetak anakan dari kandang saya sendiri, ya karena saya juga mengalah, saya juga punya tujuannya apa. Akhirnya ya saya dapatkan kan anak dari kandang ternak saya sendiri, walaupun itu minus, walaupun itu bermasalah. Artinya apa? Burung malah yang saya rawat adalah burung yang ada kekurangannya. Burung yang sempurna itu pasti terkirim ke orang-orang yang sudah inden, kan begitu. Ada satu burung yang dari awal pun, tuh loh, maka Om Sanda itu kan totalitas orangnya. Dari awal panen pun teman-teman yang sudah awal-awal melihat umpama nih kicau yang sudah lama nih pasti tahu kan. Om Sanda panen, di situ ada 2 anak, kebetulan itu jantan semua, ya kan. Yang satu itu kena napas dari sejak pertama panen. Oke. Waktu itu saya upayakan, ingat ya, saya bukan mengatakan bahwa saya tuh hebat. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui juga, burung yang nangkring, ya, umumnya peternak nih, dia agak kesulitan untuk mengupayakan supaya burung itu sehat. Padahal udah nangkring nih. Lah Om Sanda waktu itu masih baru aja panen, itu udah cengap-cengap. Udah kena napas. Ya alhamdulillahnya. Semua itu karena apa? Karena ya kita punya hati kan. Bicara tentang hati, saya menginginkan dia hidup. Saya ada upaya di situ. Singkat cerita, burung itu jadi sehat. Walaupun burung itu ada masalah. Karena jelas dari awal pun kena masalah napas. Biasanya larinya ke napasnya apa? Suaranya serak. Oke ya. Nah, karena saya anggap burung ini kurang, maka saya tidak kirimkan. Maka ya udah saya pelihara aja. Pokoknya dia hidup, ya kan? Saya taruh itu di teras rumah saya. Dari sejak dia mandiri sampai dia pastol. Itu tempatnya ya ada di eh, luar rumah ya. Di emperan itu teman-teman. Di teras rumah. Oke? Di situ saya juga ada upaya supaya ada pemulihan ya untuk suaranya, supaya suaranya itu ya normal seperti mana yang dia punya. Saya upaya di situ. Ya, telaten saya. Ya, inti cerita burung itu suaranya juga udah enak ya. Walaupun toh kalau aku nilai sendiri gitu teman-teman, kalau orang lain sih sewaktu melihat burung itu ya ini nggak ada masalah, tetapi kalau menurut saya seharusnya dia lebih kenceng lagi. Oke, dari pertama burung itu saya lombakan dari pastol nih ya, itu sudah terlihat. Bahkan sebelum saya dilombakan dia kan saya track dulu ya, saya ajari. Di situ juga ada videonya. Jadi video itu dari mulai panen, trotolnya, upayanya, terus proses nyontek dan sebagainya itu ada semua sebenarnya. Artinya apa? Perjalanan itu cukup panjang, ya kan? Kalau terhitung umur burung itu ya teman-teman, itu belum ada setahun loh umur burung itu ya. Dari mulai dia lahir terus sampai dia pastol itu kan ya butuh waktu, paling tidak 6-7 bulan kan, pengertiannya begitu. Nah, itulah prosesnya. Teman-teman di situ saya buatkan edukasinya bagaimana mengupayakan burung ini hidup biar dia sehat, biar dia pulih suaranya. Singkat cerita, saya coba burung itu di track dulu, enak. Kaget saya. Kok enak bener kayak gini gitu ya. Ya kalau testimoni dari orang-orang yang ambil anak diesel ini, itu ya memberikan testimoni bahwa burungnya bagus gitu kan ya.
Saya sih nggak heran. Cuman sewaktu saya tampilkan si diesel reborn ini, kaget saya apa? Burung minus tapi luar biasa kerjanya. Dari awal ketemu burung. Setelah itu saya lombakan, masuk, lombakan lagi, masuk. Nggak pernah burung itu nggak masuk. Selalu masuk. Selalu bikin penonton itu terkagum-kagum. Bahkan terakhir nih. Terakhir sebelum diesel reborn itu hilang. Inilah dah pembuktian ya, apa kata saya nih teman-teman ya. Kalau burung itu yang tadi saya katakan dari awal dia trotol sampai dia pastol, hidupnya itu di emperan. Jadi burung itu sampai dia sudah juara-juara ini juga tetap hidupnya di situ. Jadi lah ya. Karena burung ini ya memang ada upaya, cuman saya tujukan burung ini sebenarnya nanti lah kalau memang nggak sempurna burung itu jadikan indukan aja. Jadi ngerawatnya juga nggak apa ya, nggak intensif gitu loh teman-teman ya. Ngerawatnya ya pokoknya dia hidup, gitu ya. Nanti soal rawatan saya ulas tuh. Nah setelah saya terakhir nih ya, saya lombakan. Luar biasa, kerja rapi, materinya obral, burungnya neken, ya kan, gaya dapat, volume dapat, ya, terus materi dapat, durasi dapat, kerjanya rapi. Nah teman-teman nanti bisa lihat. Sayangnya orang-orang yang biasa tanya-tanya, Om Sada coba dong, nggak usah ngoceh, nggak usah ngomong tok, cetak burung. Itu nanti dilihat. Jangan kamu sewaktu saya memberikan edukasi kamu bicara seperti itu. Harusnya sewaktu Om Sanda mengupload burung-burung yang Om Sanda cetak, kamu juga komentar. Oh ini ya burungnya gitu loh ya. Nanti dilihat lah. Oke. Nah enak burung itu. Itu kan saya upload di YouTube. Maka saya tuh agak ragu sekarang tuh teman-teman ya. Terlalu umbar itu juga saya ragu. Saya malas juga mau selalu bicarakan tentang kandang ternak gitu ya. Terus burung-burung yang berpotensi gitu. Saya ragu. Ragunya di mana? Mungkin ini ya. Saya nggak menuduh, tapi mungkin orang yang ngambil burung itu orang yang pernah nonton channel Umpama Kicau. Dia tahu betul ya, burung itu bagus, bagaimana keseharian Om Sanda, bagaimana burung itu dirawat, dia tahu betul. Karena apa? Saya lombakan burung ini ya, nggak lama itu. Saya lombakan, besok itu langsung hilang. Oke ya. Ya, agak sulit sih teman-teman memang menerima ya, untuk legowo gitu agak sulit gitu. Tapi ya sudah, mau gimana lagi kan ya. Ya mudah-mudahan di Cirebon itu bagus. Nanti Om Sanda juga akan upayakan lagi untuk yang saya betul-betul ngambil dari anaknya Diesel nih ya. Saya upayakan anak yang memang sempurna gitu ya. Kalau si Diesel Reborn itu tidak sempurna karena dia kena napas, kalau ini saya nanti akan niatkan ambil, saya sisihkan sendiri. Tetapi ya itu tadi, saya harus mendahulukan orang-orang yang sudah inden kan ya. Ini sudah saya stop teman-teman. Permintaan terus ada tapi saya stop ya. Ini sekitar 9 ekor ya anakan yang sudah di inden, ya kan? Jadi kalau itu sudah selesai, ya saya nanti akan ambil, saya akan cetak lagi untuk si anak Diesel. Gitu ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal rawatannya. Ini berkaitan juga dengan pertanyaannya Om Agus. Ya kan? Jadi, rawatan si Diesel Reborn ini tadi kan saya katakan dia hidupnya di emperan. Itu nggak keurus sebenarnya. Hanya ngasih makan aja dia itu. Ya kan? Karena supaya ya dia bisa hidup aja gitu loh ya. Saya nggak upayakan untuk burung itu ke ranah lomba, gitu kan. Nah karena saya memberikan jangkrik itu hanya 1 kali, ingat ya, hanya sekali sehari. Awalnya saya kasih 10 itu teman-teman ya, saya kasih 10. Nah, saya gantangkan ada sifat nakal. Saya coba untuk rubah, polanya saya rubah. Ya, ada pemangkasan EF juga gitu ya, akhirnya 55. Sampai terakhir sebelum burung itu hilang gitu ya, itu IF-nya 5, burung itu hariannya dikasih mandi sama
embun, ya, embun malam, gitu ya. Nah, di sini Om Agus, sampean kan tahu akhirnya bahwa sebenarnya yang rawatan saya pakai, ya, yang saya berikan ke Diesel Reborn itu ndak normal. Ndak normalnya orang pelihara burung, gitu kan ya. Tetapi karena ini saya kasih itu konsisten, saya terapkan ini konsisten, saya berikan seperti ini, ya burung itu jadi burung bagus juga gitu loh. Dasarnya memang bagus karena dia sudah beradaptasi, sudah mengenali lah kebiasaannya tuh seperti apa. Ya akhirnya juga jadi burung bagus. Gitu ya. Kuncinya itu di konsisten. Kalau memang kamu memang pekerja, ya kamu nggak harus mengorbankan pekerjaanmu demi hobimu, kan gitu pengertiannya. Ya kamu tetap ada upaya. Tetap itu harus ada upaya. Karena ini logikanya, burung yang nggak dirawat dengan burung yang dirawat intensif gitu ya, itu akan lebih bagus burung yang dirawat intensif ini. Jelas. Itu logikanya. Burung yang nggak ada rawatan dengan burung yang dirawat jelas bagus yang dirawat gitu ya. Tetapi karena keadaan, maka bicara tentang burung bukan hanya bicara tentang logika saja ya. Logika tetap kita pakai, tapi juga sugesti juga kita harus ada gitu ya. Penjiwaan tuh harus ada, kedekatan batin dan sebagainya. Upayamu yang kamu berikan kepada burungmu dengan harapan gitu ya, kamu sendiri sudah berupaya bisanya seperti itu, ya burung juga akan tahu gitu. Karena kita bicara itu dengan hati. Nggak bisa burung kamu aja omong, weh gimana kamu tak kasih, nggak bisa. Kita bicara dengan hati, dia makhluk hidup gitu ya. Itu ya. Terus untuk logikanya yaitu tadi kita bicara tentang konsistennya kan ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsisten, walaupun apa yang kamu lakukan tidak normalnya orang lakukan, tetapi kamu lakukan secara konsisten, kamu ngasih pagi-pagi banget, itu anggap aja waktu mau berangkat kerja. Berangkat kerjamu jam 6 pagi, kamu kasih jangkrik di situ. Kamu kasih lagi nanti jangkriknya di jam 10 malam. Kamu lakukan itu terus sampai 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, dia akan mengenali, betul-betul mengenali dengan pola rawatan yang kamu berikan. Kalau burung sudah mengenali ini, terus nanti kamu coba rubah gitu ya, dirubah atau dibeli orang tuh terus dirubah pakai rawatan normal gitu ya, kayak umumnya orang pakai, ya pasti burungmu ada perubahan, itu jelas. Dia akan kembali lagi ke penampilan terbaik dia kalau dia sudah bisa mengenali pola rawatan yang sudah ditetapkan oleh pemiliknya yang baru. Dan itu butuh waktu. Gitu Om ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.